Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Islah, alhamdulillah di malam hari ini tepatnya di tanggal 27 ya. Ini 27 Desember di penghujung tahun, kita malam hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu aktivis di Kabupaten Garut. Dan beliau juga aktif di beberapa ormas, aktif di beberapa organisasi, dan beliau sebetulnya tadi sedang ke Garut ya. Iya. Sedang ke Garut. Karena ada janji langsung putar arah balik, dan saya juga ini baru nyampe dari Garut dan langsung. Biasanya kita podcast di jam 9 ya, Bah. Di jam setengah 9 sampai setengah 10, jam 9 sampai jam 10. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita kedatangan Abah Cakra ya. Kita lebih dikenalnya lebih ke Abah Cakra ya. Jadi kalau nanya-nanya Abah Cakra pasti udah tahu. Kalau di tentara negara TNI ya, kalau di TNI Cakra itu biasa beres ya. Cakra biasa kayak gitu ya. Oke, silakan Pak, bisa diperkenalkan Pak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kangen ya sama Pak Aceh. Iya, udah lama nggak ketemu ya? Udah berapa bulan? Ada 5 bulan, Pak. 5 bulan lebih. 5 bulan lebih lah. Kita dapat kontak. Buah anugerah ya. Iya. Saya sangat senang diundang ke sini. Bagaimana tadi disampaikan, Abah Cakra di Aceh menyebutnya sebagai aktivis, malu sebetulnya. Jadi upami aktivis Kabupaten Garut banyak sebetulnya. Iya. Tapi kan ini salah satunya, Salah Pak. satunya saya cuman ya lebih ke belajar lah. Iya, Lebih iya. ke belajar, kita mendedikasikan diri untuk bangsa seperti. Alhamdulillah bisa sinergis dengan Pak Aceng juga. Amin, alhamdulillah. Beberapa tahun ke belakang kita ketemu berbagai program. Iya, benar. Sekarang ketemu lagi nih di undang silaturahmi. Banggaan bagi saya. Abah Cakra Buana ya, Bah. Seringnya sih kalau daerah Garut, termasuk di luar Garut juga, lebih panggilnya Abah ya. Abah itu panggilannya. Tapi Abah ya, tapi masih kena ngora itu. Ada historisnya Ceng. Oh gitu? Ada historisnya. Boleh diceritakan, Bah? Historisnya itu dulu waktu masih kuliah di UIN ya. Kuliah di UIN kita bisa dibilang paling nyeleneh mungkin penampilannya. Orang lain Beda dari yang lain ya? beda dari yang lain, pakai Vespa butut, Heeh. pakai baju futsal, Ruwag-ruweg lah. gitu. Anu lepis nate ning Bah, biasana lamun baru dak Vespa mah lepis nate sabarapa puluh tahun tradisi. Identiknya tapi kesadayana gitu. Kesadayana gitu. Kemudian identitas khas selanjutnya itu batur makana rokok. Nah, apa makana bako. Gitu ya. Bako kapungkur. Jadi kayak aki gitu kan. Tapi bukannya lain iya banyak lain teka beli rokok, memang sukanya bako ya, lebih yang banget itu ya. Sukanya bako dulu karena secara filosofisnya gini, ingin membantu petani tembakau. Nah, kalau rokok kan perusahaannya udah pada besar. Iya benar. Kalau petani kadang bingung kemana ngajual. Kemudian ada di pasaran ya kita konsumsi bako. Tapi sekarang masih bako. Kadang-kadang masih. Kadang-kadang masih. Tapi sekarang mah bareng sama coklat ekstra ya. Di iklan saya mah ditinggali ku Pak Odo. Oke, siap Pak. Jadi historinya seperti itu ya. Ya, sebagainya seperti itu. Kemudian di komunitas pecinta alam pun Oh, Abah juga pecinta alam ya. Pecinta alam dari SMP tahun sebelum 2000 udah pecinta alam. Udah berapa gunung, Bah? Kalau Selain Gunung Kembar itu. kalau Gunung Kembar baru-baru. Oh, baru-baru ya. Dapat istri baru dapat. Itu nasional sudah Abah daki ya. Kalau nasional belum. Jadi karena hobi terus kita mendaki gunung waktu badan belum seperti ini. Emang dulunya kecil. Gunung-gunung tertinggi ya kita daki target. Ke gunung itu Krakatau ya. Kalau Krakatau belum. Gunung Gede paling ya. Gunung Gede, kemudian Pangrango ya. tertinggi di Jawa Barat kan Ciremai ya. Ciremai. Oh pernah Bah? Ciremai lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kemudian kalau Jawa Tengahnya juga kan ada Triple S, Sindoro, Sumbing, Slamet. Oh gitu. Oh sampai ke Jawa ya? Sampai ke Jawa. Jadi punya hobi tapi apa ya,
kalau kata orang Sunda mah cokor hejo. Hejo cokornya, Hejo cokor. hejo cokor. Hejo cokor. Nah di Cikedug juga ada komunitas hejo cokor, Hejo Bah. cokor, Itu ya. untuk pendakian ke mana itu Gunung Cikuraya. Dan insya Allah Kang Hendro nanti ditunggu ya di sini. Kang Hendro. Hejo cokor ya, Bah. Tapi sakumaha jangkungna gunung, nuku Abah termasuk Gunung Ciremai ya, nuku Abah didaki. Teu sahese ngadaki Gunung Kemar ya, Bah. Jadi ngadaki Gunung Kemar mah kudu istihoroh namanya. Wah, kudu aya mas kawin. Modalna teh lahir batin. Lahir batin. Jeung tanggung jawabna ge seumur-umurnya eta mah. Umur dunia akhirat. Allah karim. Siapa? Jadi Abah saya sempat heran ya, Bah. Ini Abah pertama dulu ya, pertama. Abah Cakra. Pas saya ketemu ya. Tapi ngurak keneh, itu nah aku mah itu. Ternyata historinya seperti itu. Iya. Jadi beliau ini ada penampilan yang beda dari yang lain ya. Terus yang beliau lakukan beda dari yang lain. Tapi beda ge lain nu gelo atuh beda ge lain nu gelo. Beda ge ieu mah. Jadi beda dalam kebiasaan orang lain ya. Batur mah ududna naon lah itu abang mah bako, batur mah baju naon abang mah lebih ke naikkeun budaya oge ya banyak. Nah disebut Abah gitu. Jadi bisa oge Bah disebut Abah Anom ya atau Abah Ngora gitu. Ya termasuk dunia teater kan ya. Dunia teater sama Abah nyebutnya. Oh gitu. Sama. Kalau tadi sebut Jika Nugelo, dulu pengalaman di dunia teater mungkin secara pelatihan mentalitasnya itu Jika Nugelo. Iya benar. Trainingnya teh disuruh jadi Nugelo, saminggu kan gitunya, kelengan di kota. Saya juga pas waktu Pak dan Ramil Pak Kapten Didi ya, main ke Koramil, mun nanyakeun teh Bah, Abah we gitu. Jadi dikenal nage di itu Abah we. Abah mana? Dan Abah Cakra. Oh iya Abah, siap Abah Cakra. Iya, udah lama juga itu enggak ketemu gitu ya sama. Terakhir saya ketemu sama Pak Kapten Didi itu di bulan Muharram pas waktu milad pesantren di sini. Sekarang alhamdulillah kita juga jalan dengan Kapten Jan ya yang sekarang. Oke, Abah Cakra Buana ya, gitu. Lebih di ini lebih terkenal juga Abah Cakra. Nah, selain dari tadi historis kenapa dipanggilnya Abah. Nah, ternyata Abah juga saya baru tahu ternyata sahabat Al-Islam Abah itu ternyata resep naik gunung ya. Tapi mudah-mudahan kayak mending naik haji Bang. Nunggu diajak sama Pak Aceh gitu. Kan hajian teh ada hese ayeuna teh kudu nunggu ada mudah-mudahan cepat kondusif. Aya nu 10 tahun, aya nu 12 tahun ya Bah, aya nu apalagi sekarang ada pandemi saya informasi ini malah baru informasi tapi dukanya teu bahwa ditaikeun oge lah untuk kondisi karena memang kemarin 2 tahun tidak ada haji ya di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kita semua cepat disehatkan negara kita. Amin. COVID-19 itu apalagi sekarang ada varian baru ya. Naon teh? Uniko naon gitu Bah. Unikron gitu. Duka Ari Abdi mah apalna Uniko usaha nipu kolot gitu. Zaman bangor itu Bah. Oke, Abah apa sih kegiatan Abah sekarang ini? Kalau sekarang itu lebih mengembangkan hobi di wilayah sosial. Wilayah sosial ya, hobi di wilayah sosial. Kalau kemarin kan dengan aktivis subuhan, kegiatan subuh akbar ya kayak itu ya. Subuh akbar. Kalau sekarang kebetulan saya dipertemukan dengan organisasi relawan kebencanaan. BPBD itu bukan? Ya termasuk tim BPBD. Sama ya. Sekarang lagi sibuk-sibuk. Ya jadi relawan ya. Relawan ya. Jadi setiap ada bencana Abah insya Allah hadir ya di sana. Insya Allah hadir. Bersama tim Abah ya. Kemarin waktu waktu di Sukawening ada Abah. Sukawening alhamdulillah kita rekan-rekan relawan standby dari H+1 sampai ikut mengevakuasi ya. Masih masih ada yang di sana ya? Masih ada cuman penanganan kecil lah. Bromo gimana Bah? Semeru tim kita juga ada yang ada ya? Tapi udah pulang. Hari ini yang masih sibuk itu di Talegong daerah Bungbulang ya Bah? Cisewu perbatasan Garut Bandung. Itu kan ada bencana juga di sana. Oh itu saya baru tahu. Rawan longsor ya. Kita lebih siaga di sana ya. Lebih siaga di sana. Udah 4 harian lah. Nah, berbicara relawan dalam bencana alam ya Bah. Ya. Ada kisah yang sangat yang sangat
yang tidak bisa Abah lupakan nggak? Banyak. Banyak Banyak. ya. Kalau pengalaman itu kan kita dari semenjak tsunami Aceh ya. Tsunami Aceh udah Pas aktif, waktu tsunami Aceh Abah sudah udah aktif aktif di relawan itu ya? Udah aktif di relawan, tsunami Aceh, kemudian gempa Jogja, Gitu tsunami ya? Pangandaran, Pamengpeuk ke Pantai Selatan. Oh iya, geus ti baheula oge nih, Ah, segan paling kan disebut Abah atuh. Oh iya, jadi waktu di apa itu di Aceh sudah aktif di relawan itu ya? Sudah aktif. Di Aceh. Kalau di Aceh itu kebetulan kita bagian support aja dari sini. Ataupun yang relawan itu ada yang di sana. Ada yang di sana ya, dibagi-bagi ya. Nah, yang terjun langsung itu yang di gempa Jogja. Gempa Jogja itu kita hampir 1 bulan ya di sana. Kurang lebihnya 1 bulan lah penanganan itu. Gempa Jogja. Ada kesan apa? Pernah iya tuh pernah Kesan banyak kesan. Jadi intinya kita lebih menyadari bahwa ya kalau Allah sudah berkehendak dengan segala sesuatu, sehebat apapun makhluk nggak bisa apa-apa Iya. gitu, nggak bisa apa-apa. pernah ngevakuasi itu bah Sering anu maut gitu anu kalau yang banyak mengevakuasi yang mayat itu yang tsunami Pangandaran. tsunami Pangandaran ya. Tsunami Pangandaran itu kebetulan saya itu ditugaskan untuk rescue pencarian mayatnya gitu dengan Basarnas. Eta teu sieun ngagorowok ya bah mayat. Awalnya juga mesin gitu. Jadi kebiasaan kesininya ya biasa aja. Biasanya gitu. jadi asa kana bangkai ucing gitu. Tapi itu bukan bangkai ucing kade. Oke Bang, jadi sebetulnya apapun yang kita jalankan ternyata banyak resiko ya Bang ya. Banyak resiko. Banyak resiko. Ada. Tinggal sejauh mana penjiwaan kita. Setiap kegiatan. Termasuk pas lagi evakuasi juga itu resikonya besar. Resikonya juga, ya, besar. Kalau misalkan di daerah bencana itu kan tetap seorang relawan harus safety ya. Harus benar. safety. Dari mulai APD-nya harus safety juga gitu. Takutnya kita terinfeksi luka, terinfeksi dari mayat itu kan lumayan. Apalagi kan, sekarang ya Bang musim COVID-19 itu ya. COVID. Nah kebetulan di COVID juga, Alma jadi relawan juga. Oh gitu ya. Relawan. Jadi Apa sudah divaksin Bah? Udah. Alhamdulillah saya juga sudah. Kita relawan itu kan luas. Relawan kebencanaan termasuk COVID ini kan termasuk bencana ya. Bencana dunia mungkin seperti itu. Ya kita di wilayah bidang edukasi untuk masyarakat yang belum memahami vaksinasi. Oh iya lebih ngedukasi. Ya, jadi di sini juga Bah bisa sambil sosialisasi ya Bah untuk masyarakat yang belum divaksin di Kabupaten Garut ya Bah. Insya Allah. Cuman kita di bidang sama rekan-rekan ya, bukan saya sendiri, ada tim, ada rekan-rekan. Kita arahkan ya. Di lebih karena mensosialisasikan yang dianggap oleh pemerintah itu sulit untuk disosialisasikan mengenai vaksin. Ya salah satunya kita sosialisasi dengan pesantren-pesantren, dengan tokoh-tokoh gitu, bahwa vaksin itu tidak berbahaya untuk membantu stabilitas keamanan dan kesehatan. Dan kalau kita lagi sakit juga tidak mungkin divaksin ya Bah? Tidak. Karena ada standar kesehatannya juga ya. Ada. Kalau misalkan lagi punya penyakit bawaan itu kan nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Seperti punya jantung. Kalau saya punya jantung Bah di sini. Di jantung hati ini. Kalau nggak punya jantung nggak hidup. Nggak hidup punya jantungnya. Oke, ternyata apa ini cukup luas ya, bukan cukup lagi, sangat luas. Itu dari ternyata kalau dari tsunami Aceh itu saya lagi masih kecil ya Bah. Untuk salah maka rumah santren baheula duka di Manonjaya, duka di Haur Kuning. Ya, Abah ini sudah aktif di relawan itu. Nah, ada karena Abah aktif di relawan itu Bah, ada terobosan enggak? Terobosan baru supaya contohnya gini ya Bah. Dalam mengevakuasi salah satu bencana ya Bah. Ya. Karena kita basicnya agama, Alisla ini basicnya agama ya Bah. Ya. Jadi kita lebih ke apa itu namanya? Lebih ke agama lah gitu. Nah, lamun keur ngaevakuasi taruh misalnya maghrib ya Bah. Terus sholat maghrib atau sholat isya gitu, ada pembinaan juga. Ada. Oh ada. Untuk agama Islam yang relawannya agama Islam itu diwajibkan sholat dulu ya. Tidak semua relawan itu kan beragama Islam juga ya. Ada yang dari non Muslim juga ya. Iya, karena berbicara kemanusiaan itu umum, tidak terbatas oleh ras, tidak terbatas oleh agama, seluruh kemanusiaan, bahkan dengan alam pun kan. Iya benar. Kita harus bersama ya. Adapun itu kan mengenai keagamaan bisa dikembalikan lagi kepada dirinya masing-masing. Kemudian di setiap, kalau di organisasi saya di relawan bantu bencana yang hari ini saya menjadi anggotanya, insya Allah Pak Ketua
saya udah berkoordinasi. Insya Allah ada bidang kerohaniannya. Ada ya. Sehingga kan relawan itu juga butuh motivasi. Iya benar. Relawan kan bukan pegawai negerinya, kemudian bukan aparat, hanya masyarakat biasa. Jadi ya mah pasukan lillahi ta'ala ya. Pasukan lillahi ta'ala ya. Gitu. Otomatis tapi kan butuh motivasi secara spiritual. Selalu kita edukasi ya. Selalu untuk edukasi ya. Kita undang juga orang-orang tertentu lah yang mempunyai mobilitas di bidang agama gitu. Benar. Dan itu selalu kita prioritaskan ya. Oke. Bah, untuk di Kabupaten Garut ini untuk saat inilah selain yang ada stay di Talegong itu ya, ada gak yang kantornya di mana, Bah? Kalau sekretariat hari ini di Sukawening ya. Sukawening. Kebetulan kemarin kenapa kita stay di sana? Karena memang dekat dengan sekretariat. Kemudian ada juga Makodiklat. Makodiklat? Iya, karena jadi relawan itu kan tidak cukup ku Daek. Harus ada pelatihan dulu ya, Pak? Harus ada skillnya juga. Itu ada pendidikannya? Ada pendidikannya. Ya, kita alhamdulillah udah kerjasama dengan TNI, kemudian dengan Basarnas, BPBD. Jadi setiap diklat itu ada. Sembarangan ya, Pak ya? Gak sembarangan, karena memang relawan itu kan harus menyelamatkan orang lain. Nah, sebelum mampu menyelamatkan orang lain harus menyelamatkan diri dulu. Kalau mau batu selamatin dari orang kalau mau. Gitu. Jadi relawan udah evakuasi gitu. Relawan udah. Jadi aya judul ge mah aya judul ge apa? Jadi mengevakuasi relawan bencana. Oh, jadi ada pelatihannya ya? Ada pelatihan minimal skill dasar. Nah, itu Pak ada kalau ada pelatihan seperti itu ya saya tertarik, sangat tertarik. Ya. Bisa nggak suatu saat misalnya di pesantren Al-Islah ini ada pelatihan penanganan bencana alam untuk santri aja gak bisa? Bisa. Beberapa bulan ke belakang kan kita juga sosialisasi untuk kerelawan kemanusiaan itu. Cuma nggak hanya di masyarakat umum gitu, termasuk ke pesantren-pesantren. Artinya kita mengedukasi juga para santri untuk berkontribusi di wilayah kemanusiaan. Karena secara sudut pandang agama, Pak Aceng langkung paham bagaimana rahmatan lil alamin itu kan harus terwujud gitu, harus terwujud. Jadi rahmatan lil alamin teh lamun nyampa daun cincau jadi cincau, nyampa tanah jadi kenteng, jadi batanya banyak gitu. Nyampa pemajikan jadi budak. Gitu. Secara prinsipnya kalau untuk santri itu kita pakai bahasa sederhana ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kita bagaimana caranya menjadi manusia yang paling bermanfaat. Bermanfaat ya, itu sesuai dengan tagline mengelola anugerah alam Indonesia. Jadi sinergisnya kan dijadiin gitu. Dan memang saya juga tertarik soal itu. Jadi kita lebih ke bisa mampu mengelola anugerah alam Indonesia yang dapat bermanfaat hanya untuk kita tetapi untuk seluruh penghuni alam ini. Karena irhamu man fil ardi wa yarhamkum fis sama ya. Jadi orang mah ka makhluk mah nyaah lah, nyaahnya. Butuh ka Allah gitu. Oke, siap Bah. Jadi Abah ini juga di samping aktivis juga, Abah juga pernah menganyam di beberapa pesantren juga ya Bah ya. Pesantren alhamdulillah gitu ya, qadarullah. Karena apa ya? Dulu waktu umur 10 tahun kakek saya itu Pak Lurah Amin ya, almarhum Lurah Cigedug Kapungkur. Cilaing mah kudu mah celang euy ti Garut. Oh gitu ya. Umur 10 tahun teh ka mana we gitu. Di pencarkeun gitu. Pencarkeun gitu. Jadi didikan orang tua juga mungkin ya. Didikan orang tua termasuk kakek yang paling mendidik saya sehingga banyak pengalaman mungkin hasil dari dorongan motivasi itu. Jadi Abah mah gede di luarnya. Gede di luar, justru balik. Justru ka dieu teh siga nu maraha nya, siga nu nyemah ka dieu teh mau 6 tahun ya. Di dia tanya, bari lagi jadi ayah deh. Soalnya Abah, tiap kali saya ngontek Abah, pasti di mana Abah? Di luar, Seng. Di mana Abah? Di luar gitu. Baik di luar tuh sugan di mana di Cikajang, di mana pan jauh di luar kota. Itu sering. Jadi istri pun sering ditinggal ya, Abah. Itu udah konsekuensi. Jadi memeh kawin wayahna sia kudu minang ditinggalkeun ya kudu daek nih. Ketika ditinggalkan ulah dari parep balik dah gitu. Kayak ngarep-ngarep balik mah di mau duit. Oke, siap Pak. Jadi umur 10 tahun apa sudah dibiasakan hidup di luar ya. Nah, saya tertarik tadi ya, Bah, kembali ke tadi ya. Abah kan salah satu pecinta alam juga ya, Bah. Pernah tuh di gunung gitu, Bah. Kalaparan tapi ka pias naon segala rupa gitu. Pernah enggak? Kalau tidak sengaja itu belum pernah ya.
Kalau disengaja karena proses pelatihan. Oh pernah. Itu pernah. Oh ada ya. Ada. Pelatihan yang seperti pelatihan, itu. Salah satu skill dasar pecinta alam itu ada kan materi survival. Oh ternyata bah semua kegiatan juga harus ada pelatihan harus ya. ada pelatihan nah, gitu. Terus nggunaannya santri pun kan mau ujuk kita ngaji hari cada paleo nama. Iya benar, ka pamajikan geuning banyak. Teu ujuk-ujuk naik atuh. Kan aya kita bener. Jomblo olohok gitu. Alah Gusti. Ya seperti itu ya, Bah. Tapi pernah ya untuk disengaja dalam pendidikan itu. Pendidikan itu salah satunya mungkin di materi skill dasar survival. Survival itu kan cara bertahan hidup di alam terbuka. Apa? Lamun abi can apa ya banyak. Soalnya abi can pernah kan. Model abi mun naik gunung ke pernah sih sebetulnya mah. Naik gunung juga. Nah. Lah iya yang ke kamera Pak ya ada. Naik gunung juga saya pernah Pak, tapi saya lebih ke apa ya camping ceria ya. Jadi masang tenda udah deket ke warung we lah gitu. Nah, Pak supaya santri pun tahu, supaya masyarakat pun tahu ya yang belum pernah mengikuti pelatihan seperti itu. Ketika terjadi hal seperti itu di salah satu hutan ya, Bah, apa yang pertama dicari untuk makan kita? Sebetulnya yang pertama kali dicari itu bukan makan ya, tapi menenangkan diri. Karena kalau di alam terbuka kita panik, ya justru paling bahaya itu panik. Oh gitu ya. Makanya yang paling pertama dicari itu ketenangan. Ketenangan ya. Stay dulu, tenangkan dulu. Nah baru di sana kita bisa berpikir. Berpikir selanjutnya harus mencari apa. Ya orai pencit, ya uncal pencit. Kan ulah kayak bagong. Tapi katang ari madarat aja mah bisa. Tapi selama kan aya cacing mau cacing. Tapi Bah tadi pendapat Abah bahwa ketika terjadi hal seperti itu kita harus menenangkan diri ya. Saya teringat dalam kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa bisa melihat cahaya, istrinya bisa melihat cahaya. Padahal kan orang lain tidak bisa melihat. Dan itu posisinya di gunung ya Bah, di hutan. Waya doma istrina bade ngalahirkeun. Nabi Musa lain bidan atuh Bah. Ya itu. Nah akhirnya kan menenangkan diri sehingga pegat kontak hati jeung makhluk nu aya Allah. Sehingga terlihatlah cahaya seperti itu. Dan dengan ketenangan seperti itu akan muncul jernih berpikir jernih ya itu. Jadi neangan naon nya. Di antaranya apa aja yang bisa dimakan di hutan? Banyak. Justru kalau bagi pegiat alam, hutan itu lebih daripada supermarket. Oh gitu ya. Kalau kita tahu mana makanan yang bisa dimakan. Takutnya pas di dahar ngabudah makanya ada pelatihan dulu. Iya, pelatihan dulu. Jadi ada pelatihan. Ini makanan yang bisa dimakan, ini yang tidak bisa dimakannya. Termasuk ular pun ya. Ular pun kan ada teknisnya. Oh gitu ya. Itu sembarangan gitu ya? Enggak. Itu kan karena mengandung bisa juga. Biasanya hal sederhana itu kalau ular itu sejengkal dari kepala, sejengkal dari ekor ya. Nah, tengahnya bisa kita kalau tengahnya bisa kita makan. Di belum ya banyak. Ya itu mah tergantung hobi. Ya atah ge ari beuki mah nya gitu sok we hakan. Selama konsepnya kalau secara agama mungkin halalan thayyiban. Satu halal, yang kedua wajib mungkin seperti itu. Nah, terus Bang itu sekilas tentang pendakian ya, Bah. Dan sigana mah abdi ge hayang ngadaki teh jeung barudak santri tapi kita lebih ke fun camp gitu, Bah. Lebih ke ada tafakur ya, termasuk itu juga tafakur sebetulnya. Nah kembali ke relawan tadi ya, relawan bencana alam ya. Bisa nggak suatu saat didatangkan pelatihan untuk melatih santri khususnya di Alisra ini ya, untuk melatih santri cara mengevakuasi bencana alam pertama harus seperti apa? Itu bisa ya? Insya Allah bisa. Penanganan pertama bencana alam ya. Bisa. Salah satu program relawan itu kan bukan ketika ada bencana saja. Termasuk mengadakan pelatihan termasuk itu. Mengadakan sosialisasi. Itu sudah masuk Bah ke tiap pesantren sudah masuk belum? Sudah. Oh sudah ya? Sudah sosialisasi. Berarti nu kadieu nu acan teh nya. Nah, insya Allah bisa direncanakan. Direncanakan. Sehingga kan setiap pesantren itu yang kami udah edukasi ya, memiliki relawan akhirnya. Jadi santri jadi relawan santri gitu. Kita lebih bangga ya ketika ada santri menjadi relawan itu karena sangat dibutuhkan terutama ketika trauma healing. Trauma healing. Ya, pasca bencana itu kan
orang-orang korban bencana itu jadi trauma. Iya, jadi gak karuan ya, Bah? Gak karuan pikirannya. Nah itu butuh penenang, itu salah satunya ya dari santri mungkin yang lebih bisa lah gitu, karena memang ada pembawaan materi-materi agama dan lain sebagainya. Jadi ke Allahna santri malah insya Allahnya gitu. Karena kan harus seimbang ya, harus seimbang gerakan kita di lapangan dengan spiritual kita juga harus seimbang. Iya. Karena yang dibutuhkan itu kan mentalitas. Berbicara mental spiritual bagi orang yang memiliki agama gitu kan. Dulu pernah kan, saya punya komunitas ya, Pak, namanya Sabak. Santri membangun Sabah. dan saya masih ingat itu. Iya, Sabayah dulu. Iya, Sabah. Nah, sekarang itu Sabah alhamdulillah Bah, sudah nasional. Alhamdulillah. Sudah nasional kalau menurut catatannya. Karena Abah nu ngalelep mah. Abah nu ngalelep mah. Anggota Sabah. Jadi se-Jawa Barat itu Bah, kita punya sekitar 60.000 anggota Bah. Ya, tapi kita lebih ke pesantren ya. Santri membangun itu lebih ke mengedukasi bahwa pesantren itu harus menjadi pesantren yang mandiri lah. Iya. Nah, dulu pernah tahun berapa ya? Ada banjir bandang ya yang di Barsuda. Oh, Barsuda, Barsuda dia di Olan ya dia. Ya. Nah, dari Sabah itu diikut sertakan dalam mengevakuasi. Taka itu teh kalah bingung, Bah. Orang teh kudu naon, orang kudu naon. Miceunaan ieu ngeruk lain gitu lawan. Nah, ternyata harus ada pelatihan ya. Satu harus ada pelatihan, kedua harus ada koordinasi juga, Pak. Oh, tidak jadi ada yang ngarahkan ya di sini. Ada komunikasi koordinasi juga, ada wilayah ya. Ada instansi yang berhak untuk penanganan bencana seperti BPBD. Itu harus diketahui juga bahwa kita berperan juga di sana. Jadi nanti diarahkan ya? Ya, diarahkan. Kemudian di mana sentral pos penanganan bencananya seperti itu kan ada mekanismenya seperti itu. Tidak sembarangan bisa datang ke sana. Ari abdi mah Bah, basa eta kalah ka itu, geus ka itu teh koordinasi, bos ningali we mana nu aya letak. Ya tadi pok teh nu di keduk teh letak kebon. Ternyata harus jadi kalaupun kita belum bisa dalam kegiatan penanganan pertama dalam penanganan bencana alam itu ya Bah, minimal kita kalau mau ikut andil dalam kegiatan evakuasi itu minimal kita koordinasi ya. Ada koordinasi. Nanti mun cek urang mah kieu mun banyak sok abi ieu kedah bade naon abi ieu bade kumahakeun nya gitu. Nanti kan kalau di lapangan bencana itu bisa ada korlapnya. Oh iya. Diatur oleh korlap. Sektor mana yang harus ditangani. Iya. Bagian trauma healingnya sebelah mana seperti itu. Kemudian bagian logistiknya seperti apa. Iya. Itu juga harus ada koordinasinya seperti itu. Nah, berbicara tentang penanganan bencana alam ya Bah, itu memang dari dulu Abah ingin menjadi bagian dari relawan. Awalnya karena panggilan jiwa aja mungkin. Ingin menjadi manusia yang bermanfaat aja walaupun sedikit. Awalnya seperti itu modalnya. Kesininya dipertemukan dengan komunitas-komunitas relawan, kemudian organisasi kerelawanan. Termasuk ketika saya udah lama pakem di relawan di Garut, saya bertemu dengan organisasi kerelawanan yang alhamdulillah sudah diakui lah di BPBD, kemarin dapat penghargaan dan lain sebagainya. Senang lah saya gabung juga di sana. Dan mungkin hari ini boleh ya nitip salam juga buat relawan bantu bencana Rebana yang hari ini masih berjuang di Talegong, kemudian di Cileunyi juga kan ada banjir, kemudian yang di Semeru juga. Mudah-mudahan tangguh lah untuk kemanusiaan. Kita tetap tangguh untuk kemanusiaan. Iya benar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan tugasnya itu. Oke, jadi awalnya itu Pak dari apa? Dari apa tadi itu? Dari jiwa aja. Jiwa ya. Awalnya dari jiwa. Karena mungkin secara psikologis manusia itu kan makhluk sosial ya. Secara fitrahnya mungkin makhluk sosial. Saling membutuhkan. Kemudian ketika kita diasah wilayah sosial itu kita akan tumbuh kepedulian tanpa melihat latar belakang yang kita ditolong apapun itu agamanya apapun secara kemanusiaan kita bantu juga. Lamun cek tadi teh mah irhamu man fil ardi nya kudunya kanu aya di bumi wa yarhamkum fis sama nu aya di langit bakal mikanya ka urangnya. Seperti itu ya Pak. Dan untuk kegiatan itu biaya sendiri Pak. Kalau untuk relawan sendiri ya? Sendiri. Adapun ketika ada donatur yang kita kenal karena tidak bisa ikut jadi relawan tapi bisa sumbangsi dana itu bisa juga menjadi dialokasikan ya. Jadi tapi kebanyakan sendiri ya banyak. Kebanyakan sendiri karena memang bukan pegawai negeri ya. Itu masyarakat biasa yang mempunyai kepedulian aja kalau relawan seperti itu. Tapi bedanya mungkin ada pelatihan khusus untuk menjadi penanganan bencana gitu, seperti itu. Iya. Berarti Bah
untuk kegiatan seperti itu lamun can aya anu nitip ke imah urang ge neangan heula nya ke ongkos sorangannya. Punya kas gak, Bah? Kalau kas itu paling personal aja. Personal ya? Personal. Kalau jadi secara organisasi tidak ada ya, Bah? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Paling organisasi ya hasil iuran, adapun bantuan mungkin dari berbagai pihak yang memang ingin berbuat baik juga ya kita tampung juga. Nah, selain dari itu, Bah, selain dari aktif di relawan bencana ya, Bah, ya. Abah aktif di mana aja? Hari ini mungkin saya masuk tadi ya. Tadi bareng kan kita dari Garut. Saya aktif juga di media. Di media ya? Di media. Kebetulan dari dulu juga. Oh gitu ya? Iya, media. Hari ini kita diundang tadi itu oleh Harian Pedia. Harian Pedia ya. Termasuk ini yang nemenin saya ini dari wartawan Harian Pedia ini. Iya, selamat malam untuk Harian Pedia. Semoga sukses selalu ya, Pak. Nah, jadi kita juga terbantu dengan media-media seperti itu untuk kegiatan-kegiatan kita yang positif kita bisa bantu ekspos ya, Bang ya. Untuk kegiatan itu. Selain di media ada juga gak, Pak? Paling kegiatan biasa. Kalau sehari-hari paling kita juga edukasi petani. Dari dulu ya kalau petani itu. Jadi kita lebih ke punya kelompok tani ya? Ya kelompok tani ada ya. Ada. Kemudian lebih ke apa, Bah, itu? Kopi atau apa gitu? Mengedukasi masyarakat, apalagi yang bertani di wilayah rentan ya. Ya kita bantu secara ekonominya. Kan kadang salah satu faktor kebencanaan itu salah satunya garapan yang memang tandus pohon. Ya, yang harusnya ada pohon ya gitu. Ya sekarang sudah tidak ada. Kita edukasi juga para petani, rekan-rekan kita petani, bagaimana caranya kita menanam pohon produktif, tanaman keras tapi produktif. Iya. Ya salah satunya mungkin kopi. Ya. Kalau dulu mungkin lemon, kopi ya benar. Sehingga petani itu ketika kita edukasi kan menerima untuk menjaga alam ini, salah satunya lahannya bisa dipakai pertanian sayur, tapi tanaman kerasnya juga gitu ya ditanamin. Bisa ya bisa. Jadi kalau misalnya kopi kan mual mungkin ngereneng ya, Bah, pasti ada jarak. Dan jaraknya itu selama kopinya belum tumbuh besar kan bisa kita manfaatkan juga ya untuk tanaman-tanaman kulit seperti kol lah, seperti nukaran itulahnya bisa. Nah, ada lagi nggak Abah aktif di mana sekarang? Paling untuk kegiatan keagamaan. Kegiatan subuh mungkin ya. Kalau dulu itu mungkin sagarutnya ider-ideran gitu. Kegiatan ngal subuhnya banyak. Ya, ngal subuh gitu. Pernah jeung abdi ge heula. Bapak acengnya. Tiris-tiris ge ada. Tiris-tiris jam 2 kita turun gitu nya. Nah, hari ini mungkin lebih kada makomi. Jadi makomi itu di tempat di kampung aja lah, di terdekat. Sekarang lebih fokus di kampung halaman aja ya. Iya, karena memang apa ya? Ada tokoh di lingkungan. Bah, coba masjid di kampung sendiri dihirupkeun gitu. Insya Allah gitu. Kita dorong di kampung sendiri aja sekarang. Itu sudah jalan ya? Itu sudah jalan. Ada terobosan baru nggak, Bah, untuk membangun ukhuwah lewat profesi Abah ini? Kalau secara pribadi prinsip saya di dalam ngebangun ukhuwah itu ya meminimalisir tingkat perbedaan aja. Kita nggak usah fokus di dalam perbedaan tapi fokus dalam persamaannya aja. Jadi ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah ya, Bah. Perbedaan para pemimpin umat itu sebetulnya menjadikan rahmat. Kalau kita sikapi dengan ilmu yang jelas ya. Iya seperti itu. Seperti halnya gini, kalau misalkan Pak Aceng kemudian Asatid ya, itu kan biasanya punya santri, kegiatan belajar mengajarnya di pondok pesantren. Kalau bagi seperti saya ini kan kadang lebih senang turun ke jalan. Sempat ketemu di komunitas motor ya. Komunitas motor kita turun ke jalan juga. Jadi sebetulnya, Bah, kita ada banyak kesamaan, Bah. Iya. Satu frekuensi lah motorannya. Resep ulin di jalan gitu. Tapi kita bukan sebatas ulin sebetulnya. Jadi kita lebih mengajak mereka juga supaya bisa memberi manfaat. Iya. Mengedukasi. Mengedukasi ya. Mengedukasi diri, mengajak juga untuk teredukasi seperti itu. Karena kalau istilah di pesantren, Bah, man lam ya'rif syarra waqa'a fih ya. Jadi seseorang yang tidak tahu dengan salah maka mereka akan tiba salah kepada mereka ya. Sehingga kan tidak ada, untuk saya pribadi ya, tidak memandang sesuatu hal secara
subjektif. Artinya sebelah mata. Contoh seperti ini, dulu sempat guru saya melarang yang di Tasik ya, jangan gaul yang di jalan sama yang di jalan. Ulah ya. Bisa kabawakeun lah. Tapi kan ketika kita terjun, kita lebih paham. Ternyata kenapa banyak yang tidak paham agama itu bukan karena kesalahan mereka. Salah satunya kurangnya karena pendekatan kita pendekatan orang yang paham terhadap agama terhadap mereka. Gitu. Sebetulnya mereka yang di jalan merindukan. Menunggu ya sebetulnya. Menunggu merindukan sosok yang bisa membimbing. Jadi ngajakna ulah digebug. Nah, gitu kudu dihiap ya. Dihiap. Ya memang makanya ada persamaan kan sama Pak Aceng juga ya di wilayah komunitas seperti itu. Dan itu berjalan lama juga. Saya kan dari Vespa-nya basicnya kalau di dunia motor mah. Jadi pengalamannya dulu kalau untuk 0 km Aceh touring pakai Vespa, kalau 0 km di Papua itu gunungan lah. Iya. Jadi kilometer orang mah memotoran di itu ya di Sabang ya, di Aceh ya. Kalau kilometer naik mah gunungan gitu ya. Kalau di ke gunungan tuh kan pinginnya pakai motor dulu. Cuman karena memang sudah keaktifan kita di dunia motor sudah berkurang, lebih aktif di dunia pecinta alam, akhirnya ikutnya ekspedisi. Ada program dulu itu ekspedisi NKRI. Oh gitu ya? Iya, ekspedisi NKRI. Itu tahun berapa, Pak? Dari tahun 2014 sampai sekarang juga. Itu nasional? Nasional. Dengan berbagai elemen itu. Iya. Nah, kebetulan ya di sana kita mencoba untuk ikut andil. Walaupun kasarnya kita tidak bisa terjun ke sana, tapi kita bisa mengirim orang untuk ikut di sana. Benar, seperti itu. Nah berbicara itu, berbicara komunitas motor ya, saya juga sebetulnya pecinta otomotif juga, dari mulai Sabang, Salatiga, Banyumas sampai ke Bali ya, Kita pernah juga touring, malah dulu 10 tahun ke belakang lah. Ya 10 tahun ke belakang kalau nggak salah. Saya juga aktif di salah satu komunitas motor Vespa terbesar di Indonesia itu ya, SOG ya. Tapi kayaknya aya jaketna. Berarti 10 tahun can disisir. Jadi aya kesan ge nya aya kesan seni nanti kudu disisirna gitu. Kesana gitu. Tapi saya bisa belajar dari kegiatan itu ternyata solidaritas mereka. Jadi walaupun keur touring mun aya nu mogok hiji tuanin ini kabeh. Sancan pasti saling nulung. Ya, nulungan lah. Adapun kalau lamun katinggalkeun nya lamun katinggalkeun dah. Urang ada guan nu aya do motor Vespa deui saha wae nya itu dipangumeankeun gitu banyak. Nah, itu belajar ternyata di santri pun harus seperti itu. Jadi ada kajasadi wahid lah. Jadi satu yang sakit maka semua akan merasakan sakit. Satu yang bahagia semua akan merasakan bahagia ya. Secara konsep sosial yang saya pahami sendiri kan sebetulnya sudah utuh di dalam Islam itu. Tinggal merealisasikan kan. Iya sebetulnya konsep sosial yang tadi kajasadil wahid itu kan solidaritas berbicara seperti itu. Benar. Jadi kita harus tinggal menjalankan saja ya sebetulnya. Mempelajari, memahami dan menjalankan ya. Oke, selain dari komunitas otomotif gitu ya, terus pecinta alam juga sebagai relawan bencana alam, ada gak hal yang Abah paling tekuni yang diprioritaskan selain itu? Selain itu paling apa ya, kegiatan-kegiatan kesibukan hari ini sebatas silaturahmi edukasi aja. Lebih ke silaturahmi door to door gitu ya? Iya, door to door. Karena memang dulu saya punya basic, misalkan pernah main di jalan dengan komunitas motornya, kita silaturahmi sampai hari ini. Kemudian punya basic kegiatan di giat alam, kerelawanan, sampai hari ini kita silaturahmi seperti itu. Jadi kita mah lamun geus wau haram pegat ya. Haram pegat. Jadi kan geus wau teh kudu terus we. Kan enggak boleh memutus tali silaturahmi itu kan. Enggak boleh ya. Oke. Jadi lebih ke gitunya. Soalnya kieu abdi ulin di Garut ka itu ka dieu apaleun enggak apa gitu. Sapali. Jadi kieu anu jadi anehna kieu Jadi kan Abah sebagai aktivis ya. Terus Abah sebagai relawan di bencana. Tapi abdi ulin ka pasantren ge apaleun ka Abah nah gitu. Ya mungkin tadi Pak Ceng, karena edukasi dan sosialisasi kita kan bukan sebagian masyarakat saja, terutama pesantren pun kita silaturahmi gitu.
Yang tadi ada pelatihan di pesantren untuk penanganan salah satunya itu alam, untuk kebutuhan umum ya, untuk kebutuhan sosial. Adapun secara kebutuhan personal kan sampai hari ini saya pun membutuhkan ilmu, membutuhkan terus yang belajar, mendoakan, terus belajar, sehingga saya terus mencari guru dan saya terus menambah guru-guru saya di bidang keagamaan seperti itu, sehingga konsep silaturahmi itu tidak putus. Pernah gak ada tuntutan dari sang istri karena Abah sering di luar gitu? Kebetulan istri saya pun aktivis ya dulunya. Oh gitu ya. Jadi beliau ngerti juga ya. Udah biasa kayaknya. Udah biasa. Maksak ini udah greget bah katanya. Lah irah baliknya sebetulnya. Karena dulu sebelum nikah itu saya kan ada komitmen karena kebutuhan saya itu kehidupan ke depan itu mungkin aktivitasnya bakal seperti ini. Sehingga saya nyari calon itu ya aktivis juga gitu. Kebetulan senior saya di HMI supaya beliau juga ngerti ya. Ngerti gitu. Jadi mun daek komitmen kieu hayu henteu kudu daek da urang bogohna. Gitu. Jadi masalah Nah, oke, selanjutnya Pak. Karena memang saya simak tadi bahwa penanganan dalam bencana alam ini ternyata membutuhkan dukungan yang sangat besar ya sebetulnya untuk mobilitas, untuk peralatan APD itu ya. Ada harapan enggak dari pemerintah untuk bisa lebih memprioritaskan? Kalau berharap kepada pemerintah itu secara apa ya? Mungkin kita butuh secara moral aja. Ya. Secara moral. Artinya bahwa masyarakat ketika diedukasi mengenai kepedulian terhadap rawan kebencanaan dan lain sebagainya, yaitu support. Harapannya seperti itu. Karena ya, kalau kita terjun kan masyarakat banyak juga yang mempunyai kepedulian yang besar gitu. Cuman tidak tahu harus seperti apa. Nah, ketika di kita silaturahmi, kemudian kita aktivitas bareng, mereka kan senang gitu, walaupun kasarnya tidak digaji lah gitu. Tetapi kan Pak ada hal seperti ini ya. Kita untuk penanganan bencana alam itu kan ada pelatihan. Ya. Dan untuk menjalankan hasil dari pelatihan itu kita kan harus ada support seperti APD atau apalah gitu ya, yang kita pakai, karena pelatihan itu tidak bisa dijalankan kalau tanpa dirong dengan perlengkapannya itu. Selama ini kalau kita kegiatan diklat kebencanaan itu adalah alhamdulillah secara logistik dari instansi BPBD dan lain sebagainya selalu support, dari dinas sosial, kemudian dari instansi yang lain. Bahkan dari instansi itu kan menjadi pelatih bahkan dari Wanadri juga ya. Ada ya. Organisasi pecinta alam terbesar mungkin salah satu organisasi pecinta alam terbesar di Indonesia yang sekretariatnya di Bandung, itu menjadi pelatih kita juga. Gitu ya. Jadi kita juga dilatih dengan orang-orang ahli ya. Iya, dengan orang-orang profesional seperti itu. Nah, berhubung dengan hal seperti itu ya, Bah. Ada ajakan nggak untuk para agnia, untuk para donatur ya, untuk bisa terlibat dalam ajakan sederhana. Mungkin setiap manusia itu mempunyai jiwa sosial, walaupun hanya sedikit, tapi ketika dikembangkan itu akan menjadi kepedulian yang sangat besar, besar. Dimanapun, kapanpun, ya jadilah manusia yang bermanfaat dengan siapapun mitranya, seperti itu. Jadi, selama itu baik. Jadi ieu mah ajakan teu maksanya banyak. Ya, mun boga jiwa kemanusiaan sok kemudian, tapi dalam arti tidak kudu ka urang wae masih loba lah gitu nya. Karena kan organisasi relawan itu banyak juga. Banyak. Benar-benar. Nah, Bah, ada pengalaman yang paling mengerikan enggak? Pengalaman paling mengerikan itu mungkin di Jogja ya. Gempa Jogja itu kan gempanya itu bukan sekali. Gempanya itu terus berulang-ulang setiap hari, bahkan setiap sekian jam gempa. Kadang kita habis kerja membantu korban bencana, kemudian sholat berjamaah di masjid biasanya. Nah, ketika di pertengahan sholat, gempa besar itu. Kan sholatnya baratal, darewas, nu istighfar, takbir mah itu ya mah. Nu kuduna cek imam ruku ya kadon barirat gitu tah. Nu tuluy sholat we aya. Tuluy sholat aya bari bingung kan gitu. Yang dalam ingatan saya mungkin pada waktu itu ya mungkin mudah-mudahan Allah memuliakan ketika kita meninggal sedang berkiprah di sana gitu.
Berarti itu adalah salah satu itu Bah ya, salah satu perjalanan ibadah juga ya. Ya, perjalanan ibadah. Dan konsep secara personal sih, secara personal saya ya ibadah gitu ante gitu. Ibadah emangnya mudah-mudahan diakui ku Allah gitu. Mudah-mudahan. Karena memang diperintah juga ya Bah ya. Diperintah. Tok atau naon naruh ke nyawa oke ya. Betul. Ya, itu konsekuensinya. Konsekuensi. Kan setiap perjuangan pasti ada konsekuensinya. Jadi lamun berharap senang dalam berjuang mah bagi merindu rembulan di tengah siang ya gitu. Macam melakukan puitis lah Pak. Jadi juga kumaha bae teh. Jadi asa loba puitis we teh saprek podcast gitu. Oke, Pak. Misalnya kalau ada salah satu daerah ya yang terkena bencana, tapi bencana kecil ya. Tapi si orang itu membutuhkan bantuan, bisa ngontek ya, Insya Allah bisa ngontek. Karena kita pun kan relawan kita optimalkan di berbagai daerah ada. Relawan kita di berbagai kecamatan ada. Sehingga ada kejadian apapun di kecamatan itu sigap ya. Ada informasi A1 ataupun orang pertama yang memang lihat langsung terjun ke lokasi itu ya. Adapun selanjutnya tim mungkin selanjutnya berangkat ke sana. Oh iya. Jadi di tiap daerah juga ada ya, di tiap kecamatan ada. Mungkin di tiap desa juga ada ya. Ya, bahkan bukan Kabupaten Garut aja, karena kita pun gabung di Posgab juga, Pos Gabungan Jawa Barat juga. Oh gitu ya. Setiap kota atau kabupaten ada itu. Dan ini Pak ada yang komentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam hungkul ya teh gitu. Wah ya alisam udud wae jeung udud jeung aduh naon deui atuh. Aduh sugan komentar naon we. Udud we jeung udud cenah naon deui atuh. Ai ceuk barudak munah mending udud cenah gitu. Di abdi mah Bah udud teh cirining sehat. Heeh, cirining sehat we. Da nulungan nu tadi teh cek Abah nulungan umat Islam nu usahakeun bako lamun urang teh udud anu rek beelianana gitu Bah. Itu di antaranya ya Bah. Oke, yang terakhir Bah. Untuk kegiatan yang tadi ya dari mulai hiking ya, terus penanganan bencana alam sampai ke kita silaturahmi door to door ya, untuk sebetulnya untuk mensosialisasikan juga ya hal seperti itu. Nah, ada terpikir nggak di benak Abah capek eureun we ada nggak? Manusiawi itu katanya. Pasti ada ya. Kalau sudah ada di titik jenuh pasti ada ya. Iya ada. Apalagi kan tidak semua kegiatan positif dipandang positif. Benar. Karena contohnya gini aja ya Pak. Misalnya kalau kita lihat di media atau di apa ya gitu. Karena memang kurang ningali wungkul, tak apal situasi barimu atau misalnya kronologisnya ke bawah nanti ditinggali ya. Noki nakinya. Ada selalu ada ya. Selalu ada. Contohnya dulu tahun kebelakang, 1 tahun kebelakang. Kita kan aktif penanaman pohonnya, penghijauan dan lain sebagainya. Itu kan selalu ada sindiran. Naon dipelakan kage pada nuaran deui. Oh gitu ya. Dari sana saya berpikir bahwa tidak selalu kegiatan positif kita dipandang positif. Tapi apakah kita mau berhenti di sana? Minimalnya tina sekian ribu yang kita tanam, contoh di Cikuraya dengan Karang Taruna yang kita dulu. Iya benar. Karang Taruna, kemudian kita juga dengan relawan pernah di jalur baru sudah ke atas itu 20.000 pohon. Kan tidak semua masyarakat berpandang positif. Ada saja yang negatif. Cuman prinsip kita jangan berhenti berbuat baik walaupun dampaknya kecil seperti itu. Jadi 1.000 pohon Pak pira ku hiji we teh jadi itu. Nah, eta. Jadi lamun aya bahasa kenaon dipelakan ke di tuari kenaon dahar atuh ge lapar deui nya. Itu kan kenaon kayak di tuarna ku batur ieu. Oh gitu. Minimalnya ketika jadi pohon bisa jadi oksigen buat kita. Oh iya, padahal satu pohon itu bisa menghasilkan menghasilkan oksigen untuk beberapa orang ya itu ya. Untuk air kan serapan air. Bener, minimal jadi sayang manuk kan. Nah, gitu nogna di ala atuh gitu di dahar gitu ke makhluk misalnya. Itu selalu ada ya, Pak ya. Ada saja, setiap perjalanan pasti ada saja. Ada pembinaan mental untuk menyikapi hal seperti itu. Makanya di wilayah relawan itu ada bidang spiritual. Salah satunya kegiatan-kegiatan spiritual kita untuk melatih mental itu. Ngarah tepundungan ya. Ngarah tepundungan seperti itu. Memang sunatullah ya Pak ya. Iya, jadi setiap yang kita kerjakan itu tidak semua orang memandang baik ya. Iya. Itu selama hidup di dunia mungkin. Ada cerita gini ya Pak. Bapak-bapak jeung budak ya Pak. Bapak-bapak jeung budak. Nuntun
kuda bah. Kuda teh dituntun ku budakna jeung bapakna cek batur nu ningali jelema gelo cenanya saya ya kuda kana dituntun ku duaan. Jadi tanyakeun bah budakna pas tanyakeun budakna cek nu ningali deui bapak gelo ieu anak gelo ari kolot ditanungtun ari anak naik anakna diturunkeun kolotna naik dipandang ku orang lain pasti beda dah gitu. Kolot telenges ari anak ditanungtun ari bapana naik akhirnya ditumpahkan ku duaan. Cek nu ningali jelema gelo iya kuda segede gitu ditumpahkan ku duaan. Jadi apa yang kita perbuat dengan sudut pandang yang berbeda mereka berasumsi yang beda ya bah ya. Karena memang ketidakpahaman mungkin. Tidak saling memahami. Jadi tugas kita juga mengedukasi masyarakat bahwa kita pun kita dengan kegiatan seperti ini yang kita terapkan. Makanya ada program silaturahmi itu untuk itu. Untuk mengedukasi itu ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya kan kita tidak bisa menjustice seseorang tanpa tahu, tanpa kenal. Jadi ulah muni siji masalah namun tak apal sejauh mana permasalahan itu ya. Dan sebetulnya ini relawan untuk bencana alam ini kita juga santri perlu ini sangat perlu. Kalau dulu itu tahun 2000-an kan banyak kader-kader santri itu yang memang dilatih untuk menjadi relawan juga ya, militansi relawan dan sebagainya. Santri mah bah abruk-abrukan daek gitu, moal rujitan santri mah itu. Ngan ulah teh bisi engke ke depan di aya pelatihan, der aya bencana di mana itu santri aktifun negara make sarung kayak itu. Teu make salempak power profesional. Jadi itu profesionalnya. Jadi waktu gawe ya kudu siga tukang gawe, waktu ngaji siga tukang ngaji ya gitu, harus seperti itu. Insyaallah mungkin lain waktu kalau misalkan kita atau kan di organisasi kita ada ketuanya, ada strukturnya dan sebagainya, kalau bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillah, saya tunggu ya untuk Pak Ketua ya bisa silaturahmi di sini. Ya. Nah, kemarin terakhir itu informasi Pak Ketua itu sedang pertemuan di Kapsus Presiden ya. Oh gitu. Kegiatan kerelawanan lah. Tetap kita di koridor kerelawanan itu ya. Oke, ditunggu ya Bah itu dan mudah-mudahan suatu saat beliau bersedia juga ya untuk mengadakan pelatihan di sini untuk santri ya. Oh Pak Ketua, Pak Faisal ditunggu sama Pak Aceh. Ya, Pak Faisal ya. Pak Faisal ditunggu di sini ya. Silaturahmi orang ngaliwat, orang abah kau ngudud lah. Ya. Oke, terakhir ya Bah. Apa pesan Abah untuk masyarakat Indonesia ya tentang yang berhubungan dengan relawan? Tadi saya kalau kita sambungkan ya Bah, ternyata penanganan bencana alam relawan itu dengan pendakian itu ternyata relevan ya Bah ya. Ada basic mungkin ya. Jadi mun ngadaki ge pasti orang beri kontrol gunung ningali naon lah ternyata penyebab ini apa apa ya. Nah, ada pesan enggak Abah untuk masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Garut ya dengan menjaga lingkungan supaya tidak terjadi bencana alam yang disengaja kan bencana alam itu ada yang disengaja yang tidak ya. Ya, supaya tidak terjadi bencana alam yang disengaja diperbuat oleh manusia. Ada pesan enggak? Kalau pesannya mungkin lebih kepada untuk diri saya sendiri ya. Kemudian mengajak juga untuk rekan-rekan masyarakat semuanya ya kita jaga lingkungan kita. Sama-sama jaga untuk ya. Anak cucu kita. Benarnya. Karena siklus alam ini kan untuk kehidupan kita juga. Soalnya orang-orang mah Bah kebanyakan ayeuna melak ayeuna yang gede. Gitu. Jadi itu mikiran anak incunya. Ya, makanya mun ayeuna melak anak incu nu salamet insyaallah kayaknya. Nah, eta. Warisan mungkin warisan terbesar ya selain ilmu, iman. Itu juga alam kehidupan yang kita wariskan ini. Ulah diruksak. Saya ingat karena lagu Dul Sumbang gimana ya. Ada bukan instruksi ya, ada pesan enggak untuk masyarakat karena memang masyarakat belum tahu cara menanam atau apa ya. Ada pesan enggak untuk masyarakat dimulai dari mana masyarakat bisa menjaga alam ini? Dimulai dari lingkungan terdekat. Termasuk di kampung halaman. Kalau misalkan kita lihat udah tandus, orang pelakan we hiji dua mah tangkal kai gitu. Untuk oksigen kita, untuk serapan air kita. Iya, ternyata tidak susah ya sahabat Alisma. Selama penanggulangan kan. Penanggulangan, pencegahan juga kan. Iya. Pencegahan. Lebih kepada kepedulian alamnya. Bisa diawali di buruan imah. Di buruan imah di kebon.
termasuk sampah itu, jangan buang sampah sembarangan salah ya. satu faktor Jadi banjir kan. kalau istilah saya cukup mantan saja yang dibuang. Kalau sampah disimpan di tempatnya aja. Dibuang ke tempatnya. Dibuang ke tempatnya, cukup mantan aja yang dibuang. Oh ya seperti itu ya banyak. Jadi sahabat Alisla, untuk kita terlibat dalam penanganan bencana alam itu ternyata kita pun dari halaman rumah juga bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dan alhamdulillah di kampung kita ini ya, pemuda masyarakat itu sudah mulai menjalankan hal seperti itu. Kalau Abah barusan lewat ke Gapura itu di samping Gapura sudah ditanam pohon-pohon ya. Jadi betah. Jadi betah ya. Eta teh tangkal kayu disebut teh ki merah gitu. Kai merah ya gitu. Kayak ki merah ya ki hujan. Nah itu karena memang informasi ki merah itu serapan airnya juga cukup bagus, terus untuk menghasilkan oksigennya juga cukup bagus. Nah itulah podcast kita di malam hari ini ya. Terima kasih Abah Cakra ya. Ini bukan yang terakhir Bah. Kalau lain waktu saya undang lagi. Siap. Mudah-mudahan bisa hadir lagi ya. Mudah-mudahan kalau nggak saya ada yang lain. Iya gitu. Mudah-mudahan. Dan ternyata sahabat Alislah untuk menjaga lingkungan, untuk terlibat dalam penanganan bencana alam itu sebetulnya kita bisa dimulai dari kampung kita sendiri. Di buruan image bisa dimulai, tinggal kita sadar diri, bisa melak lah inti namanya, bisa melak, bisa ngebebersih, ngajaganya, ngebersihan lingkungan, ulah micen sampah sembarangan gitu. Nah ternyata itu juga sudah bagian dari membantu penanganan bencana alam, dan itu adalah mungkin hal terbaik untuk kita ya Bang. Hal terbaik, hal terdasar ya. Jadi berawal dari diri sendiri kan seperti itu. Karena kan kalau ada bencana kita suka lebih sibuk menyalahkan orang lain ya. Yuk gara-gara yuk. Padahal kalau supaya tidak kisur ya kita introspeksi dulu aja sejauh mana kita menjaga alam ini. Jadi bagian dari iman juga itu sebetulnya. Karena dopatu minal iman ya. Kebersihannya seperti itu. Kebersihan itu bagian dari iman. Dan itulah sahabat Alislah podcast kita di malam hari ini. Ternyata kita jangan keluar dari koridor hukum ya. Cek Allah adek ulah keluar tina koridor hukum nuku Allah parantos ditantoskeun, termasuk buang sampah sembarangan, teu ngajaga lingkungan. Lamun urang keluar tina koridor hukum eta maka tunggu kehancuran urang cek Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Abah, keluarga, amin. Teman-teman semuanya di relawan itu mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan. Tak lupa juga Bah, mudah-mudahan doanya buat kita semua ya, buat saya pribadi mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Kita selalu mendoakan Pak Aceng juga. Amin, doa bidungnya ya Bahnya. Nah, itu Pak Ketua ya. Ya, mudah-mudahan bisa hadir lain waktu di sini Pak Ketua, Pak Faisal ya. Pak Faisal, mudah-mudahan bisa hadir ya. Itulah podcast kita di malam hari ini. Terima kasih untuk Abah Cakra, dan apabila masyarakat Garut membutuhkan untuk mengedukasi pelatihan dalam penanganan bencana alam untuk santri, untuk siswa di sekolah, untuk siapapun, silakan bisa dihubungi ke Abah Cakra di Facebooknya bisa ya, Facebook di Abah Facebook, Cakra. Di media ada relawan itu. Bisa langsung ke Abah, bisa langsung ke relawannya itu ya, relawan apa namanya? Rebana, bantu bencana. Relawan bantu bencana. Ingat Rebana teh, ingat ieu mah. Tagonian ya gitu. Jadi sigana pangna di ngaran Rebana supaya jadi relawan teh menghibur masyarakat juga ya, ngarate panik sih kan namanya. Menghibur masyarakat, kemudian ada daya tarik bagi santri. Ada daya tarik ya Rebana. Itu. Oke siap, sukses selalu untuk Rebana, relawan bencana alam, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua satu lagi boleh sih? Oke, siap Pak. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang kalau ada perjalanan ke Pamengpeuk ya, di daerah Cihurip Gunung Gelap itu kita ada rest area. Oh di sana ada rest area Rebana. Pas belokan ke Cihurip Bah? Setelahnya sebelum jalan yang Nyagak itu. Nah, itu ada rest area. Sebelah kiri kanan? Sebelah kanan. Nah, itu Rebana yang punya. Itu kita yang ngelola lah. Ada relawan juga kita di sana. Jadi kita bisa sambil ngopi di sana. Nah, kadang komunitas motor juga kan sering di sana. Jadi gitu kan bisa lamun dek ulin ka Pamengpeuk, urang bisa istirahat di sana. Nah, bisa ngopi di sana. Sambil diskusi. Kalau pelatihannya insya Allah kita punya mako di selatan ya. Di selatan punya. Oke, siap Bah. Terima kasih untuk malam hari ini. Ini sangat spesial sekali ya, kita kedatangan aktivis di Kabupaten Garut, dan ini juga salah satu tokoh di Garut juga ya, dan mudah-mudahan Abah sehat selalu, keluarga sehat selalu.
Terus dari tim Urbana juga sehat selalu dan doanya untuk kita semua mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keistiqomahan ya bah. Amin. Selanjutnya itu bah itu ngomen teh baca heula bah hiji we teh nya. Asep Jainal Mutakin. Oh Abah Jainal ya. Abah Jainal pangarsa Ustad Meni Sono. Insya Allah Abah ditunggu ya di sini podcastnya. Mudah-mudahan itulah yang dapat kita sampaikan di malam hari ini dan mudah-mudahan pemerintah daerah, pemerintah provinsi termasuk pemerintah kecamatan melihat podcast kita di malam hari ini dan memang mereka selalu aktif ya dalam kegiatan itu dan bisa lebih memprioritaskannya. Itu mudah-mudahan. Nah itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang sukses dunia, bisa menduduki surga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.